tinggi daripada tendangan sudut, bahkan disebut serangan tak terduga namun mematikan, lebih mengagetkan lawan daripada tendangan bebas. Ketika pemain di Liga Inggris mencoba memaksimalkan lemparan ke dalam seperti hanya Pratama Arhan, namun inilah hasilnya. Oke guys, pada hari ini satu video yang saya ingin mereaksi yaitu lemparan jet dunia kaget, dan baru tahu Pratama Arhan mendapat julukan monster dari Indonesia ini. Jadi sebenarnya ada ramai pemain-pemain daripada luar ya ingin meniru cara bagaimana Pratama Arhan membuat lemparan jauh ini guys. Tetapi mereka tidak dapat sebenarnya menyaingi apa yang dilakukan oleh Pratama Arhan, dan mereka coba meniru, tetapi Pratama Arhan sangat jauh lemparannya ya, tidak sama dengan apa yang di Eropa buat ini. Jadi di dalam video ini kita lihat dulu guys bagaimana lemparan-lemparan ini beberapa orang pemain dari Eropa coba untuk meniru cara Pratama Arhan, tetapi tidak dapat menyainginya juga. Di Indonesia kini menjadi viral untuk lemparan jauh ini, seringkali untuk mencetak gol ya guys. Daripada lemparan jauh ini dapat dibuat tandukan dan mencipta gol itu. Daripada Pratama Arhan, lemparan daripada Dewangga, lemparan daripada Robby Darwish juga. Jadi banyak pemain-pemain di Indonesia ini bisa untuk membuat lemparan jauh. Ayo kita simak dulu video ini guys. Sebelum di akhir video saya akan membuat reaksi terkait dengan video ini. Ayo guys, lanjut. Nah, ini yang di luar negara. 27 meter gagal ya. Beberapa waktu terakhir, banyak pelatih dari timnas di berbagai negara belahan dunia bahkan Eropa, diikuti beberapa pelatih dari klub raksasa Eropa lainnya. Rupanya kemajuan sepak bola modern semakin terlihat dinamis dan inovatif. Yang ternyata hal itu juga telah dibahas oleh salah satu media besar ternama Inggris, yaitu The Guardian. Dan uniknya ternyata pembahasan itu merujuk pada lemparan ke dalam Pratama Arhan yang dikatakan, jika dipresentasikan, 80% lemparan ke dalam pemain milik timnas Indonesia itu berbuah gol. Dan presentase itu disebut sangatlah tinggi dalam pola serangan yang efektif tanpa diduga oleh lawan. Dari 10 lemparan ke dalam 8 berbuah gol, itu artinya lemparan ke dalam punggawa timnas Indonesia itu dikatakan sangat mematikan, jauh lebih mematikan daripada tendangan sudut bahkan tendangan bebas sekalipun. Jauh daripada dari Eropa mempelajari tendangan cara sudut lemparan ya. ke dalam dengan sangat jauh dan akurat. Bagaimana punggawa timnas Indonesia itu melakukan hal yang sangat sulit ditiru oleh pemain manapun di seluruh dunia. Pratama Arhan disebut mempunyai kelebihan khusus yang sulit dilakukan pemain lainnya. Sekalipun ada pemain yang mempelajarinya, tapi belum tentu sang pemain mampu melakukannya dengan baik. Karena trik itu sangat sulit dilakukan orang pada umumnya, kekuatan kedua tangan, leher, punggung, dan tulang belakang harus mempunyai tenaga yang besar. Tidak hanya tenaga yang besar, untuk seluruh saraf harus mampu merespon pergerakan seluruh tubuh dengan bersamaan. Karena belum tentu kedua tangan antara kiri dan kanan mampu merespon secara bersamaan. 23 meter saja. Dengan perkembangan dan inovasi serangan sepak bola modern itu juga, sejumlah pelatih menemukan sebuah perbedaan yang sangat unik dalam kemajuan sepak bola modern, dengan memaksimalkan lemparan ke dalam yang ternyata presentase gol jauh lebih tinggi daripada tendangan sudut, bahkan disebut serangan tak terduga namun mematikan, lebih mengagetkan lawan daripada tendangan bebas. 27 meter juga nih. Dan inilah sejarah Liga Inggris yang juga mempunyai pemain lemparan ke dalam terjauh yang sepadan dengan Pratama Arhan, bernama Rory Delap. Pemain Stoke City itu merupakan mantan atlet lempar lembing saat masih berusia 15 tahun. Jika saja Rory Delap bukan atlet lempar lembing, mungkin lemparan Rory Delap tidak akan sejauh itu. Hingga saat ini masih sangat sulit menemukan pemain yang mampu melakukan lemparan ke dalam layaknya Pratama Arhan. Timnas Indonesia patut berbangga mempunyai pemain serba bisa seperti Pratama Arhan, pemain muda yang lincah dan mampu mengeksekusi bola mati menjadi peluang emas dengan lemparan roketnya, yang kini ternyata telah dipelajari di berbagai klub dan tim di Eropa.
tetapi mereka masih kesulitan mencari pemain layaknya Pratama Arhan, namun nggak timnas jauh lagi. Indonesia sudah memilikinya. Oh, ini kita tengok ini guys. Ini (39 meter. Dari banyaknya momen lemparan ke dalam Pratama Arhan yang berhasil berbuah gol, membuat banyak tim dan klub di berbagai negara penjuru jauhnya. dunia. Dari hasil itu Tengok juga, guys ya, ternyata Pratama 38 Arhan jadi motivasi meter. banyak Tengok. pelatih dan para pemain. Dia melepasi nih ya. Dia melepasi tiang gol yang nih kiri ini sampai ke tengah wah. Tengok yang ingin di tengah-tengah tiang gol nih lemparan Pratama Arhan ini. Kalau yang lain tadi tuh dia tidak sampai pergi tengah-tengah tiang gol nih kan. Oh iya, kelebihannya. Apa yang dilakukan Pratama Arhan dengan memaksimalkan hampir ke sebelah sana. Yang selama ini seluruh sepak bola dunia baru menyadari. Hei, gila lemparan ke dalam yang awalnya jauh tidak membuahkan hasil apapun. Kini lemparan ke dalam dengan jarak yang jauh menjadi strategi serangan baru yang dapat mengagetkan lawan dan tentunya mematikan. Dari Pratama Arhan kini sepak bola Eropa mulai mendalami dan belajar trik bagaimana cara melempar ke dalam yang dilakukan Pratama Arhan. Begini ya terus peluru yang melesat dengan kencang hingga ke kekuatan depan otot tangan dan punggung. Tidak langsung punggawa timnas Indonesia memberikan contoh perkembangan sepak bola modern dengan 54 memaksimalkan peluang meter. sekecil apapun, mengubah pola serangan dari bola mati menjadi peluang emas. Berangkat dari Pratama Arhan untuk perkembangan sepak bola dunia. Hal itu sungguh luar biasa memberi dampak bagi perkembangan sepak bola modern. Gol terus guys. Kini lemparan ke dalam menjadi salah satu serangan yang dianggap sangat efektif dan menjadi momok yang menakutkan bagi klub dan tim yang telah mengetahui betapa berbahayanya lemparan ke dalam yang akurat mampu mengubur impian suatu tim yang menjadi korban. Saat ini berbagai klub dan tim dari berbagai negara terus mempelajari. Tengok sini di tengah-tengah pergi. Nih. Lemparan jauh gol terus salah satu serangan bola mati Tandukan. yang sangat efektif dari segi peluang oleh bola Dimas mati. Derajat. Kini lemparan ke dalam menjadi peluang ini lagi berbahaya setelah tendangan penalti. Lemparan ke dalam kini menjadi latihan wajib di berbagai klub dan tim Eropa. Peluang primadona itu tidak akan disia-siakan. Bisa dibayangkan sendiri dari beberapa gol Indonesia yang telah diketahui dunia, sebagian besar berawal dari lemparan ke dalam yang dilakukan Pratama Arhan, yang awalnya kerap tidak membuahkan hasil apapun. Kini menjadi salah satu gila, terus dia pergi gol. Ini memang luar biasa guys, dia punya lemparan paling jauh nih. Nasib ditipis menjaga gol lah. Kalau enggak, tengok gol juga. Oke guys, itu tadi lemparan yang ada dalam video ini. Ramai juga yang meniru ya, terutama di Eropa, kemudian ada juga di Malaysia, tetapi tidak sejauh lemparan yang dibuat oleh Pratama Arhan ini. Mungkin itu salah satu kelebihannya guys. Pemain-pemain Indonesia yang mempunyai kekuatan otot tangan yang begitu cekap sekali dalam melempar bola itu, sampai menghasilkan mencetak gol. Daripada 10 lemparannya, 8 mencetak gol itu merupakan satu hasil yang sangat baik, dan ini ditiru oleh negara-negara luar. Tetapi hanya Indonesia ada beberapa pemain yang mampu melakukan itu, seperti Pratama Arhan, Robby Darwish, Dewangga juga mampu melakukan sedemikian, dan ada beberapa pemain lagi yang bisa untuk melakukan seperti Pratama Arhan. Dan ini yang membuatkan selain daripada tendangan penalti, selain daripada sepakan percuma, tetapi lemparan ke dalam ini juga adalah mematikan untuk tim-tim yang akan menentang Indonesia ini. Mungkin ini salah satu kengerian mereka apabila berlawan dengan Indonesia guys. Jadi sangat luar biasa yang sukar dilakukan oleh mana-mana pemain. Jadi berbicara soal lemparan ke dalam ini juga, kalau dulu lemparan ke dalam ini macam tidak diwar-warkan sangat ya. Tetapi apabila Indonesia dapat melakukan ini, maka mulai
tim-tim lain coba meniru, coba membuat latihan-latihan seperti yang dilakukan pertama Arhan ini. Di dalam latihan itu sudah ada latihan untuk lemparan ke dalam saja. Ini bagi menguatkan mungkin otot ya, tetapi mungkin ada trik-trik tertentu lah yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ini, dan ini sebenarnya dilatih oleh Sinteyong juga ya, terkait dengan lemparan ke dalam ini. Dari hasil asuhan Sinteyong juga banyak pemain-pemain muda berbakat selain daripada skill individu, tetapi lemparan ke dalam ini juga dari segi fisikal, postur tubuh, bagaimana kekuatan untuk melempar itu diasuh ya, dari dikit-dikit sampailah dia menghasilkan satu pemusnah yang mematikan di dalam lemparan ini, dan banyak gol-gol terhasil ya daripada lemparan ini di Sukan C, di perlawanan matchday persahabatan, friendly match, dan juga perlawanan sebenar di Piala Asia kelayakan baru-baru ini. Jadi itu tadi guys, video lemparan ke dalam yang coba ditiru negara lain, tetapi hanya di Indonesia yang mampu melakukan lemparan sejauh itu. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe channel YT Real. Dalam video ini tadi, kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Jika kalian juga punya pandangan, pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah untuk info-info yang terbaik dan bermanfaat daripada kalian guys. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.